Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ingrid Despania, Carmila, saya sendiri Lastri Handayani, dan Lutfiana Mayang Sumarti. Sebelum membahas asas-asas bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu asas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas artinya dasar. Nah, sedangkan di dalam bimbingan dan konseling, asas ini diartikan sebagai rukun. Nah, yang mana artinya asas dalam bimbingan dan konseling yaitu rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh guru atau konselor dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Ferdi Pantar, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling selain dimuati oleh prinsip-prinsip tertentu, juga harus dipenuhi oleh sejumlah asas bimbingan dan konseling. Nah, pemenuhan asas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan pengingkarannya dapat menghambat atau menggagalkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Menurut Prayitno, ada 12 asas pertimbangan dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Di dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, klien harus menyampaikan hal-hal yang sangat pribadi atau rahasia kepada konselor. Nah, oleh karena itu, konselor harus menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari kliennya. Asas ini dikatakan sebagai asas kunci dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Kedua, yaitu asas kesukarelaan. Dalam memahami pengertian bimbingan dan konseling, telah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu atau bimbingan bukan merupakan suatu paksaan. Yang ketiga, yaitu asas keterbukaan. Nah, asas ini asas yang paling penting bagi konselor dan guru pembimbing, karena hubungan tatap muka antara konselor dan klien merupakan pertemuan batin. Nah, dengan adanya keterbukaan ini dapat ditumbuhkan kecenderungan pada klien untuk membuka dirinya, untuk membuka kedok hidupnya, apa yang menjadi penghalang dan penghambat bagi perkembangan psikisnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Lutfiana Mayang Sumarti, NIM 19016173, yang menjelaskan tentang azas ke-4, 5, dan 6, yaitu azas kekinian, kedinamisan, dan keterpaduan. Asas kekinian yaitu azas yang mengkehendaki agar objek, sasaran, dan layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi oleh klien dalam kondisi sekarang maupun kondisi di masa lampau dan masa depan, dilihat sebagai dampak dan memiliki kaitan dengan apa yang diperbuat klien pada saat sekarang. Contohnya yaitu konselor tidak banyak fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus memantau perkembangan konseli baik fisik maupun psikisnya. Azas kedinamisan yaitu azas yang mengkehendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh azas kedinamisan ini yaitu seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada seorang konseli yang semakin kompleks, misalnya keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan pemuda. Azas keterpaduan, azas yang mengkehendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Contohnya yaitu seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun
dokter kandungan dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar konselor atau peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks supaya mereka tidak terjerumus atau terjerat dalam pergaulan bebas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Espania, NIM 1902375. Materi selanjutnya adalah asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan siswa atau klien dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Contoh dari asas kenormatifan, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma, hukum, adat istiadat, sehingga terciptanya suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor, karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli. Selanjutnya yaitu ada asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri klien. Scott berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa klien akan terus menyatakan ketergantungannya selama ketergantungannya itu memperoleh respon dari konselor. Sebaliknya, rasa ketergantungan itu akan berhenti bila tidak ditanggapi oleh konselor. Contoh dari asas kemandirian, ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meluluskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Selanjutnya yaitu adanya asas kegiatan. Dalam proses layanan bimbingan dan konseling, kadang-kadang konselor memberikan beberapa tugas dan kegiatan pada kliennya. Dalam hal ini, klien harus mampu melakukan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Contoh dari asas kegiatan, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek maupun MOS atau siswa baru, agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Carmila, NIM 190161615. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai azas-azas bimbingan dan konseling beserta kode etik bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai azas keahlian, azas alih tangan, dan azas tuthuri handayani. Azas keahlian. Azas keahlian yaitu salah satu azas BK yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Artinya, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam memberikan bimbingan. Keahlian tersebut dapat berupa pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan suatu bimbingan kepada peserta didik maupun konseli atau orang yang akan dibimbing. Contoh dari azas keahlian ini adalah apabila datang seorang peserta didik yang ingin meminta bimbingan kepada konselor atau pembimbing, maka konselor atau pembimbing tersebut harus bersikap seperti seorang pembimbing, bukan seperti dokter. Kemudian azas alih tangan.
Asas alih tangan ini merupakan asas BK yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas terhadap suatu permasalahan peserta didik, maka pembimbing tersebut dapat mengalih tangankan atau memindah tangankan penyelesaian masalah tersebut kepada pihak lain. Jadi, jika seorang pembimbing atau konselor tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh peserta didik maupun konseli, maka pembimbing tersebut atau konselor tersebut dapat memindahtangankan masalah tersebut kepada yang lebih ahli. Contohnya, jika datang kepada seorang konselor berupa masalah peserta didik yang tidak lulus sekolah, maka jika konselor tersebut tidak mampu mengatasi atau mencarikan solusi atau penyebab mengapa siswa tersebut tidak lulus sekolah, maka pembimbing atau konselor tersebut dapat menyerahkan atau mengalih tangankan tugasnya kepada ahli psikiater, karena bisa saja siswa yang tidak lulus sekolah disebabkan oleh adanya gangguan psikis dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu azas alih tangan. Selanjutnya yaitu azas Tuthuri Handayani. Azas Tuthuri Handayani merupakan azas BK di mana pelaksanaan bimbingan dan konseling itu harus berupa rasa mengayomi atau memberikan rasa aman kepada peserta didik ataupun konseli, sehingga peserta didik tersebut dapat dengan mudah mencurahkan segala masalah yang dihadapinya tanpa rasa takut. Contohnya yaitu seorang peserta didik yang datang kepada konseli dengan masalah salah satunya yaitu dia sering terlambat, maka seorang konseli harus bersifat tenang agar peserta didik merasakan rasa nyaman atau tidak memiliki rasa takut untuk mencurahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dia terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai kode etik BK. Kode etik BK merupakan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bimbingan dan konseling. Menurut Walgio, ada beberapa kode etik BK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembimbing atau jabatan lain yang memegang jabatan dalam bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. Nah, dalam bimbingan dan konseling terdapat prinsip-prinsip yang telah dibahas pada minggu sebelumnya. Maka seorang pembimbing atau konselor harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Seorang pembimbing tentunya harus berusaha untuk mencarikan solusi dari masalah yang dialami oleh peserta didik atau konseli, orang yang memerlukan bimbingan karena mengalami suatu permasalahan. Kemudian kode etik yang ketiga yaitu karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan seseorang, maka seorang pembimbing harus yang pertama yaitu menyimpan rahasia klien. Seorang pembimbing harus bisa menyimpan rahasia kliennya karena saat memberikan bimbingan tentunya konseli atau peserta didik akan memberikan rahasia-rahasia pribadinya, sehingga seorang konselor harus bisa menyimpan rahasia tersebut sesuai dengan azas bimbingan dan konseling yaitu azas kerahasiaan. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap hormat pada klien. Yang ketiga yaitu menghargai bermacam-macam klien. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki berbagai macam masalah, sehingga oleh karena itu jika seorang pembimbing atau konselor harus bisa menghargai bermacam-macam masalah yang ditemuinya dalam menghadapi kliennya. Kemudian kode etik yang keempat yaitu pembimbing tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli. Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan nantinya bagi seorang pembimbing atau konselor dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga yaitu mengambil tindakan yang tidak baik bagi klien. Kemudian yang keempat, mengalihkan klien kepada konselor lain tanpa persetujuan klien. Mengalihkan klien kepada konselor lain tentunya harus disepakati terlebih dahulu dengan kliennya, karena bisa jadi seorang klien tidak menyukai atau tidak setuju jika masalahnya itu dialihtangankan kepada pihak lain. Kemudian kode etik yang kelima yaitu meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuannya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa jika seorang pembimbing atau konselor tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh konseli atau peserta didik, maka pembimbing atau konselor tersebut dapat meminta bantuan dari atau memindah tangankan tugasnya kepada pihak lain di luar bimbingan dan konseling. Kemudian kode etik yang keenam yaitu pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat. Menjadi seorang pembimbing bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, seorang pembimbing harus berusaha menyadari apa-apa saja tanggung jawabnya, karena tanggung jawab menjadi seorang pembimbing itu sangat berat. Demikianlah tampilan atau presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.